Shalom adik-adik, apa kabarnya? Iya, kakak harap semuanya sehat-sehat. Adik-adik, ibadah kita hari ini tanggal 13 September yang melayani adalah Kakak Dinda. Hai Kak Dinda. Berikutnya ada Kakak Sani. Halo kakak. Ada Kakak Yesa. Ada Kakak Ayu. Kakak sendiri Kakak Febri ya, tahu dong. Dan yang terakhir ada Bang Philip. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Tetapi adik-adik, kakak mau pakai bahasa Simalungun boleh ya? Iya, kita belajar sama-sama bahasa Simalungun karena kita adalah anak Simalungun dan harus bangga jadi anak Simalungun. Oke adik-adik, horas adik-adik skala minggu. Kurang kenceng. Sekali lagi, horas adik-adik sekolah minggu. Oke. Sonaha kabarni adik-adik Haganop Sadarion. Arab urhu, nasiam sehat-sehat, irumani be. Adik-adik Sadarion, hitam marayahon, pardingatan 110 pitu tahun, ambilan nama deyar das hutano Simalungun. Nah adik-adik, tahu nggak tadi kakak ngomong apa? Iya, adik-adik, kakak tadi berbicara tentang ya 117 tahun ya Injil masuk ke dalam tanah Simalungun. Nah, adik-adik, tahu nggak sih siapa ya pendeta yang pertama kali datang ke tanah Simalungun untuk mengabarkan Injil? Pendeta siapa? Iya, Pendeta Agustes. Beliau adalah Bapak berasal dari Jerman yang pada tanggal 2 September 1903 datang ke Simalungun untuk memberitakan Injil. Ya adik-adik, oleh sebab itu adik-adik di gereja kita pun ya diperingati sebagai pesta olop-olop. Oke adik-adik, selamat menikmati ibadah hari ini. Ya, halo adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sudah siap semua? Sudah dong. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang.
mau mulai ibadah kita, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tapi sambil berdoa kita mau nyanyi lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan sikap posisi berdoa ya adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita bersama dalam doa ya adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Nya Tuhan. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Nya Tuhan. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami. Biar kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Juga Tuhan Engkau yang memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami, berkati juga orang tua kami, berkati juga teman-teman kami.
Kalau ada teman-teman kami yang sakit, biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau angkat pujian lagi. Kita mau puji Tuhan. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Oke, sedalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah. Seindah-indah pelangi, Siapa yang lebih indah kasihnya? indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Loncat. kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya Semakin tinggi, langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalamnya. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, Loncat. kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, Kiri. di kiri kau ada, Atas. atas dan di bawah kau ada. Di suka. Mukanya mana senyumnya? Suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena apa? Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi. Kudaki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka. Senyumnya mana? Suka kau ada, Sedihnya mana? di duka pun kau ada. Mana siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Wah, ternyata Tuhan Yesus ada ya sama kita ya. Di suka, di sedih, di kanan, di kiri, di mana aja Tuhan Yesus ada sama kita. Jadi adik-adik gak perlu takut karena ada siapa? Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau dengarkan titah yang dibawakan oleh Kakak Ayu. Adik-adik, sekarang kita akan membaca hukum Taurat yang keempat. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sekali lagi kita baca ya. Hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Amin. Halo adik-adik, adik-adik kakak mau tanya nih, siapa yang mau jadi anak taat? Ayo, siapa? Mau ya kak ya, jadi anak taat. Kita mau belajar lagu Taat, T-A-A-T ya. Kita sebelumnya mau belajar gerakannya dulu kak. T, T kak. A, T. Ulangi ya sekali lagi ya. T, A-T. Waktu nanti taatnya begini ya kak ya. Oke, yuk bang. Dengaran kepada mama, papa, turuti nasihat selalu. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. Dengar-dengarlah kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Shalom adik-adik, saatnya kita dengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan berlaku atas kehidupan kami, sehingga apa yang kami dengar, itu dapat berguna buat masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan hati ucapan syukur. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita buka ayat Alkitab kita dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buka Alkitabnya ya. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kakak bacain ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pagal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Tema kita minggu ini adalah kerja buat Tuhan. Pada pasal 6 ini diajarkan bahwasannya Nuh mendapat perintah dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu apa? Bahtera itu yang akan digunakan Tuhan nantinya untuk tempat binatang-binatang, Nuh, anak-anaknya, dan menantunya. Nanti Tuhan mau kasih hukuman buat manusia yang sudah berdosa. Jadi pasal 6 ini menceritakan bahwasannya dengan bertambahnya dosa manusia membuat luka hati Allah. Sehingga Tuhan membuat
Nuh itu menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Apa yang kita petik dari pelajaran ini adik-adik? Yang pertama, kenapa Tuhan pilih Nuh? Karena Nuh adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan Nuh adalah orang yang tidak mudah menyerah. Pada awal cerita, banyak yang membuat hati Tuhan itu sedih. Mungkin dosa-dosa manusia bertambah. Banyak orang yang saling membunuh, banyak orang saling menghina sesamanya, sehingga itu melukai hati Tuhan. Hari-hari ini, apakah kita juga melukai hati Tuhan? Lalu Tuhan memiliki pemikiran dia akan memusnahkan manusia. Tapi dia melihat ada satu manusia yang bernama Nuh. Nuh itu orangnya yang takut akan Tuhan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Sama di dalam kehidupan kita, bahtera itu adalah di rumah kita sendiri. Di rumah sekarang kita harus memakai masker contohnya. Di rumah juga kita harus bertemu papa mama kita. Terkadang ada rasa bosan mungkin ya. Tapi yang akan Tuhan ajarkan pada saat ini adalah taat. Yang kedua, Tuhan mau ajarkan kita untuk setia. Seperti Nuh, dia itu mengandalkan Tuhan, dia taat dan setia. Kenapa begitu? Karena dia tahu Tuhan itu ingin kita bekerja hanya untuk Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Nuh itu patuh loh adik-adik. Dia disuruh bikin bahtera dengan Tuhan. Di ayat 14 dibilang, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup. Jadi Tuhan itu menyuruh Nuh itu ada rangkaian-rangkaiannya. Nuh, tolong ya dibuat ya bahteranya harus berkotak-kotak. Aku mau ukurannya 30 hasta. Tapi Nuh punya hati yang taat. Dia mau apa yang dia buat itu seperti yang Tuhan mau. Sama halnya dengan kita. Mama papa kita, guru-guru kita menyuruh kita di rumah. Di rumah dulu ya, stay at home. Belajar dari rumah juga. Pakai masker, jaga jarak. Apakah kita punya kepatuhan seperti itu? Kita belajar dari firman hari ini. Kita harus patuh dan taat dengan orang tua kita. Yang kedua, Tuhan juga menyuruh kita untuk fokus. Sama seperti Nuh. Nuh fokus walaupun banyak orang yang mengata-ngatai Nuh. Nuh buat apa sih bikin bahtera? Apa sih fungsinya? Tapi Nuh tahu itu perintah Tuhan. Agar anak-anak Nuh dan menantunya dan semua binatang yang akan masuk ke dalam bahtera itu selamat. Sama dengan kita juga harus fokus. Mungkin di luar sana kita udah kangen. Ada yang kangen mau makan di KFC. Ada yang kangen untuk mau jalan-jalan. Tapi ingat kita harus patuh dan kita harus fokus. Karena apa? Karena ini buat kita sendiri. Yang ketiga, kita juga harus peduli terhadap keluarga kita. Di dalam bahtera itu ada Nuh, ada anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Dan menantu-menantu Nuh. Sesudah itu ada binatang yang berpasang-pasangan sesuai dengan perintah Tuhan. Semua mereka itu masuk ke dalam bahtera. Di situ diajarkan kita harus belajar peduli pertama sekali terhadap keluarga kita. Kenapa Tuhan gak suruh Nuh masukin dong namboru, tulang, opung. Tapi Tuhan suruh Nuh itu masukin anak-anaknya Sem, Ham, Yafet dan menantunya dan binatang-binatang semuanya. Hal pertama yang harus kita lakukan pada saat pandemi seperti sekarang adik-adik, kita harus peduli terhadap keluarga kita. Kita mungkin kangen dengan saudara kita yang jauh, tapi nanti setelah pandemi kita akan ketemu lagi. Dan kita juga pasti kangen sekolah kan, tapi kita harus sekolah dulu ya dari rumah. Sesudah itu kita belajar lagi dari Nuh, dia tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena Nuh tahu dia itu kerja untuk Tuhan dan apa yang dia lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Setelah dengar firman ini, kita mau apapun yang kita lakukan, baik kita di rumah, stay at home, baik kita pakai masker, baik kita jaga jarak, semuanya itu untuk diri kita dan untuk Tuhan. Sudah ya adik-adik ya, melalui firman ini kita belajar segala sesuatunya yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kakak bacain ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita ulangin ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, bareng-bareng ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat,
perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam kreativitas. Nah, siap peralatan tulisnya adik-adik boleh siapkan. Boleh kertas HVS, pensil, dan juga pensil warna. Nah, kalau semuanya sudah siap, yuk nanti kertas HVS-nya adik-adik siapkan dulu. Lalu adik-adik boleh buat lingkaran. Lingkarannya seperti ini, ya. Lalu kalau lingkarannya sudah jadi seperti ini kita lipat 2. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh gunting jadi 2 bagian. Nah, kalau sudah, nah di rumah kalau adik-adik punya kardus, boleh nanti adik-adik juga siapkan. Nanti kardusnya sekecil ini pun tidak masalah, nanti adik-adik bentuk dulu seperti ini. Nanti digambar di sini, lalu adik-adik gunting. Jadinya seperti ini. Nah, adik-adik penasaran kan? Mau buat apa sih, Kak? Nah, karena firman Tuhan sebelumnya menceritakan tentang Nuh, nah kita mau buat bahtera. Bahteranya seperti apa? Tadi kita sudah siapkan lingkaran, dibagi 2, lalu kita sudah buatkan kardusnya, dan dibuatkan seperti ini. Nah, lalu nanti ditempel. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, lalu setelah adik-adik sudah buat jadinya seperti ini. Nah, kalau di rumah nih adik-adik punya kayak gabus ya dek, kayak begini. Nah, ini nanti boleh dibagi 2, kecil aja untuk apa? Nah, nanti ini dipasangkan ke dalam bahteranya. Nah, lalu nanti adik-adik boleh masukkan gambar mama, papa, dan juga kakak atau adik. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, tusuk nih di dalam gabusnya. Kalau nggak punya gabus nggak apa-apa, nanti boleh ditempel nih di dalam bentuk yang tadi seperti ini. Ini bisa adik-adik warnai. Nah, lalu keluarga adik-adik, mama, papa, adik-adik, atau kakak boleh ditempel di sini. Nah, lalu setelah sudah ditempel di sini, nah di belakangnya masih kosong. Nah, ini adik-adik bisa isi. Nah, nanti dibikin persegi panjang, kecil aja. Di sini isikan pesan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan dengan karakternya Nuh. Apa aja sih tadi yang sudah adik-adik dengarkan? Nah, karakter Nuh di sini ada jangan menyerah, lalu yang kedua setia, lalu yang ketiga fokus, dan keempat peduli terhadap keluarga. Nah, nanti tujuannya apa? Nah, 4 pesan ini biar adik-adik bisa renungkan dan adik-adik bisa jalankan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, menjadi karakter seperti karakter Nuh yang taat, yang fokus, yang gak menyerah, yang setia, dan juga peduli terhadap keluarga. Nah, untuk pesan ini adik-adik bisa tempelkan ke dalam bahteranya. Kakak contohin ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, kreativitasnya adik-adik bisa taruh nih di meja belajar atau di kamar. Jadi setiap adik-adik lihat kreativitas ini, adik-adik bisa renungkan dan menjadi pribadi seperti pribadi Nuh yang taat sama Tuhan, yang setia, yang fokus, dan juga peduli terhadap keluarga. Demikian kreativitas dari kakak. Terima kasih dan sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Adik-adik, sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Yuk, kita siapkan persembahan kita. Udah siap? Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5.
Oke, kalau sudah kita angkat persembahan kita, sama-sama kita katakan, Huberedoon, Humbani, Harajaoni, Naibata. Amin. kita akan kumpulkan persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, kalau yang mau ditransfer ada dimasukkan ke rekening di bawah ini. Oke adik-adik, sekarang kita angkat pujian, ayolah kawanku. Ayolah kawanku, ayolah kawanku, bawa persembahanmu. Ayolah kawanku, ayolah kawanku, bawa persembahanmu. Dengan sukacita, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Sekali lagi bahasa Simalungunnya. Eta hasomanku, boan magalanganmu. Eta hasomanku, boan magalanganmu. Darman malasuhu, boan magalanganmu. Sada 2 tolu hari, 4, 5 onom hali, 7 walu sia hali, boan magalanganmu. Sekarang kita akan tutup tutup ibadah kita pada pagi hari ini di Mari adik-adik, kita lipat tangan kita mau mengakhiri ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan boleh berkati ibadah kami hari ini. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, kalau kami tadi sudah mengumpulkan persembahan, biar Tuhan yang boleh kuduskan persembahan kami ini, agar kiranya Bapa, persembahan ini layak dan harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk adik-adik sekolah minggu, terkhusus saat ini Bapa, Kau mengetahui Bapa saat ini, di masa pandemi ini Tuhan, biar Tuhan yang berikan adik-adik sekolah minggu lebih lagi kesehatan dan juga kepintaran dalam pembelajaran virtual Bapa, biar Tuhan juga yang boleh pelihara orang tua mereka Bapa, agar kiranya Bapa Tuhan boleh berkati setiap pekerjaan orang tua mereka Bapa, agar adik-adik sekolah minggu boleh terpenuhi kebutuhannya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, yang kami tidak dapat bisa sebutkan satu persatu, biar Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang juga urapi segala obat-obatan yang akan dikonsumsinya, biar Tuhan itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk keluarga kami yang saat ini, adik dari Mariska Bapa yang telah Kau panggil terlebih dahulu, biar Tuhan yang boleh berikan keluarga mereka ketabahan dan penghiburan daripada-Mu saja Tuhan, agar kiranya Bapa hari demi hari mereka boleh merasakan kasih-Mu Bapa hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mohon ampun Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni agar kami layak di hadapan-Mu, dan doa ini layak di hadapan-Mu juga saja Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pelihara kami Bapa, pelihara hati kami, dan biarlah Bapa setiap firman yang boleh kami dengar saat ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Bapa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita berdoa, doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami,
ase torang ganup, seng boy dalan konami, salakan atorsah, dopham hasomanami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Allah Bapa serta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan serta pertolongan Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Shalom.